Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kami dari kelompok 9 kelas INFP yang beranggotakan saya sendiri, Safira Putri Brimadiasti dengan NIM J0303201045 dengan kedua teman saya yaitu Usman Abdurrahman dengan NIM J0303201002 dan Denny Nurhaidi Rahmadani dengan NIM J0303201019. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja program Python untuk operasi dasar pada file, yang merupakan tugas proyek akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Program ini adalah pemrograman Python dengan menggunakan beberapa fungsi yang digunakan untuk menampilkan, menambah, mencari, mengubah, dan menghapus data mahasiswa berdasarkan asal provinsinya. Program ini juga bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mencari atau mendata mahasiswa berdasarkan provinsi asalnya. Untuk letak folder akan dijelaskan oleh Usman. Kepada Usman dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam program, nah seperti ini tampilan programnya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, yang harus dilakukan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan beberapa file terlebih dahulu. Nah, di sini kita terdiri dari satu file txt dan dua file Python. Yang pertama kita buat file txt terlebih dahulu. Di sini kita namakan list.txt, di mana ini berfungsi untuk menyimpan file yang nanti akan diinputkan di program. Kemudian file Python yang pertama, di sini kita beri nama project.py yang berisi sintaks atau kode dari fungsi yang akan digunakan pada program. Ya, tampilannya contohnya seperti ini. Nah, ini berisi fungsi-fungsinya yang akan digunakan di program kita. Kemudian file Python yang kedua, sini kita beri nama main.py, di mana ini berfungsi untuk memanggil dan menampilkan program yang telah kita buat tadi fungsinya. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini kita import file Python yang tadi bernama project.py ini. Nah, di sini karena kita tadi sudah meletakkan file dalam satu folder, di dalam satu folder ini, sini saya namakan revisi 1, maka kita tidak perlu untuk mengetikkan direktorinya lagi. Nah, di sini kita mengimpor langsung from project import, dimana project ini tadi nama file Pythonnya seperti ini. Kita pakai fungsi from project import bintang. Kemudian kita langsung bisa menjalankan program dengan mengetikkan fungsi yang telah dibuat tadi. Jadi fungsi-fungsi ini, dan kita running program yang telah kita buatnya dari sini, dari file main.py ini, dengan cara kita execute. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Oke, kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Usman atas waktunya. Untuk penjelasan fungsi menu dan fungsi pilih akan dijelaskan oleh Denny. Denny, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi menu. Pada file PY kedua ini yang bernama project, ini berisi semua sintak yang dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Langkah awal yaitu kita membuat suatu fungsi menu yang akan menampilkan judul dan semua list menu. Di antaranya, yang pertama, list data mahasiswa yang sudah terdaftar. Yang kedua, membuat data mahasiswa baru. Yang ketiga, mencari data berdasarkan provinsi. Dan yang keempat, ubah data mahasiswa. Yang kelima, menghapus data mahasiswa. Dan yang keenam, keluar. Serta menampilkan berupa data string yang bertuliskan, silahkan pilih menu nomor yang diinginkan. Langsung saja, berikut adalah tampilannya.
dilihat dari CMD, yang pertama ada list menu. List yang pertama yaitu list mahasiswa yang sudah terdaftar. Yang kedua, buat data mahasiswa. Yang ketiga, cari data berdasarkan provinsi. Yang keempat, ubah data mahasiswa. Yang kelima, menghapus data mahasiswa. Dan yang keenam, keluar. Selanjutnya adalah fungsi pilih. Jika user memasukkan angka 1, maka akan membuka list mahasiswa yang sudah terdaftar. Dan jika user memasukkan angka 2, maka akan membuka list menu nomor 2, yaitu buat data baru mahasiswa. Dan jika user memasukkan angka 3, maka user akan membuka list menu nomor 3, yaitu cari data berdasarkan provinsi. Jika user memasukkan angka nomor 4, maka user akan bisa untuk mengubah data mahasiswa. Jika user memasukkan angka 5, maka user bisa menghapus data mahasiswa yang sudah terdaftar. Dan jika user rasa sudah menggunakan program ini, maka user memasukkan angka nomor 6, maka user akan keluar dari program ini. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Dani atas waktunya. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi lihat data dan tambah data akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, agar pengguna dapat melihat seluruh data mahasiswa yang sudah terdaftar, maka kita harus membuat suatu fungsi yang bernama lihat data. Nah, untuk mencetak judul, jadi di programnya nanti agar tercetak judulnya, maka kita dapat menggunakan fungsi print. Lalu selanjutnya untuk membaca dan menulis file dapat menggunakan fungsi open dengan parameter nama file. Di sini nama filenya adalah list serta menggunakan variabel objek f untuk menampung isi file. Lalu fungsi isi readlines di sini digunakan untuk mengembalikan list yang berisi file dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengurutkan data, di sini kita menggunakan fungsi isi.sort. Lalu untuk sintaks if len isi sama dengan 0, ini berfungsi sebagai mengembalikan panjang atau jumlah data dari suatu objek. Jika tidak terdapat satu pun data, maka akan mencetak list masih kosong, silahkan buat data baru. Namun, jika ada isinya, maka akan menampilkan semua isinya dengan metode perulangan. Untuk menutup file yang sudah terbuka, dapat menggunakan fungsi close. Apabila tidak ditutup, maka perubahan yang digunakan atau perubahan yang dilakukan, pengguna bisa saja hilang. Nah, dari tampilan programnya, di sini pengguna bisa mengetikkan angka 1. Setelah di-enter, karena di sini sudah di file txt-nya itu sudah ada datanya, maka akan tampil seluruh data yang ada di file txt tersebut. Nah, untuk menutupnya atau kembali pada menu, kita perlu mengeklik enter. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi menambahkan data. Di sini kami membuat suatu fungsi tambah data yang digunakan untuk membuat atau menambahkan data baru dari mahasiswa. Lalu terdapat di sintaksnya terdapat fungsi open dengan parameter nama file. Di sini filenya bernama list.txt dengan mode A. Nah, mode A di sini digunakan untuk menambahkan data ke file dan tidak di-replace. Jika pengguna mengetikkan angka 2 nantinya pada menu, memilih list menu, maka akan muncul judul form pendataan mahasiswa dan pengguna akan diarahkan untuk menginputkan atau memasukkan data nama lengkap, NIM, dan asal provinsi. Lalu pada fungsi selanjutnya yaitu fungsi yang
fWriteLines yang digunakan di sini fungsinya tuh digunakan untuk menuliskan seluruh data mahasiswa baru yang telah diinputkan. Pada fungsi ini menggunakan parameter berupa list yang berisi asal, nama, dan NIM dengan dicetak dengan huruf besar karena di situ sintaksnya yaitu ada dot uppernya. Jadi nanti hasil dari ketikan atau setelah ditambahkan datanya itu hasilnya akan dicetak huruf besar semua. Untuk mencoba pada program, pengguna dapat mengetikkan angka 2. Setelah di-enter, maka akan muncul judul yang bunyinya form pendataan mahasiswa. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkap. Di sini sebagai contoh, nama lengkapnya Isabella Putri. Di-enter. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan NIM. NIM-nya di sini sebagai contoh J0303201220. Setelah di-enter, pengguna juga diminta untuk mengisikan atau mengetikkan asal provinsi. Di sini sebagai contoh, Isabella itu dari Provinsi Aceh. Setelah semua data dituliskan, pengguna lalu bisa mengetikkan enter dan data akan otomatis tersimpan pada file txt. Untuk menutupnya juga bisa mengetikkan enter kembali. Untuk mengecek apakah data tersebut benar-benar sudah tersimpan atau belum, kita bisa mengecek pada list menu yang pertama. Jadi pengguna bisa mengetikkan angka 1, lalu di-enter dan dicari dari Provinsi Aceh. Nah, di situ terlihat di nomor pertama, data sudah tersimpan, provinsinya Aceh, namanya Isabella Putri, dan NIM-nya J0303201220. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Usman. Kepada Usman, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi mencari data mahasiswa berdasarkan provinsinya. Nah, jadi ini tujuan utama dari pembuatan program ini yaitu untuk memudahkan pengguna untuk mencari data mahasiswa berdasarkan provinsinya. Jadi misalnya ntar kita udah menginputkan data-data mahasiswa yang sudah banyak, nah kita bisa dengan mudah mencari nama-nama mahasiswa yang berdasarkan provinsi yang kita inginkan. Nah, sebelumnya seperti ini sintaksnya atau fungsinya. Sini saya mendefinisikan fungsi cari prof. Ini seperti biasa sintaksnya, kita open filenya. Sama seperti yang tadi. Nah, di sini kalau di programnya kita inputkan nomor 3. Nah, maka akan sesuai dengan apa yang telah dikodekan di sini. Di sini tertulis data mahasiswa berdasarkan provinsi. Kemudian pengguna diharuskan untuk menginput provinsi yang kita ingin cari mahasiswanya. Nah, di sini kita pakai fungsi input, kemudian dimasukkan ke dalam variabel provinsi. Nah, kemudian setelah kita memasukkan provinsinya, maka akan diproses menggunakan fungsi perulangan seperti ini. If x split index 0 sama dengan provinsi, nah, di mana tadi index 0 ini adalah provinsi ya, yang tadi di fungsi tambah data indeks 0 ini bukan ini asal atau provinsi. Jika x split index 0 sama dengan provinsi yang barusan kita ketik tadi, maka dia akan mencetak
explicit index 1 dan explicit index 2, yaitu mencetak nama dan NIM-nya. Seperti itu. Sebagai contoh di sini kita masukkan provinsi misalnya Sumatera Barat. Kemudian kita enter. Sama kan berikut daftar mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, sini sudah ada nama-namanya. Nah, jadi seperti itu kita bisa dengan mudah mencari nama mahasiswa yang berdasarkan provinsi yang kita inginkan tanpa harus melihat dari seluruh list mahasiswa yang sudah terdaftar. Kemudian enter untuk melanjutkan, kita sini menggunakan fungsi fclose, fungsi sama, kemudian input dan kembali ke menu. Nah, tadi merupakan fungsi dari cari prof atau cari data berdasarkan provinsi. Selanjutnya ada fungsi untuk mengubah data mahasiswa. Nah, ini fungsi ini berguna untuk misalnya ada nama mahasiswa yang dia ada kesalahan, nah kita bisa mengubah data mahasiswa tersebut dengan menggunakan, di sini kita menggunakan atau mendefinisikan fungsi ubah data. Masih sama ininya. Nah, di sini kemudian kita diharuskan untuk menginput nama mahasiswa yang ingin diperbarui. Jadi kita ubah datanya berdasarkan nama mahasiswanya. Langsung aja agar tidak bingung, kita contohkan di programnya. Kita di sini ketikkan nomor 4 untuk mengubah data mahasiswa. Nah, sama kan? Itu di sini kita harus menginput nama mahasiswa yang ingin diperbarui. Di sini kita ingin mengganti nama yang tadi telah dimasukkan, saya Isabella Putri. Ini kita enter. Nah, silakan perbarui data. Sama ya seperti ini. Masukkan nama baru. Nah, dari Isabella Putri kita perbarui misalnya jadi Poni. Sama sini NIM baru dan provinsi baru. NIM provinsi baru misalnya dari Aceh. Nah, setelah kita memperbarui data, maka program akan melakukan fungsi perulangan di sini. Dia akan mencari nama yang sesuai dari yang kita inputkan tadi. Jika sesuai dengan indeks 1, di mana indeks 1 ini tadi adalah nama mahasiswanya, maka dia akan mengganti indeks 0, yang dimana indeks 0 ini adalah provinsi, dia akan mengganti jadi provinsi yang baru, mengganti indeks 1, di mana indeks 1 ini adalah nama mahasiswa, dia akan mengganti jadi nama yang baru, dan mengganti indeks 2 menjadi NIM baru. Seperti itu. Di sini kita langsung ketikkan saja. Kita enter, maka data telah diperbarui. Kemudian sama ini fclose, di sini kita enter untuk melanjutkan. Nah, setelah itu kita bisa mengecek tuh nama yang tadi kita perbarui, nama mahasiswa yang tadi kita perbarui. Dengan fungsi yang pertama yaitu untuk melihat list mahasiswa yang sudah terdaftar. Sini langsung kita lihat dari Aceh. Nah, sudah diganti, yang tadi ya Isabella Putri jadi Marconi. Dan NIM-nya juga berubah. Jadi seperti itu untuk mengubah data mahasiswa. Nah, oke. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Terima kasih Usman atas waktunya. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi hapus data dan keluar akan disampaikan oleh Denny. Kepada Denny dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita mengetahui fungsi dari list mahasiswa yang sudah terdaftar, membuat data baru mahasiswa, mencari data berdasarkan provinsi, mengubah data mahasiswa, kita lanjut ke fungsi dari hapus data. Yaitu yang pertama kita membukanya dengan fopen dengan parameter file yang bernama list.txt. Kemudian kita untuk mencetak judulnya kita menggunakan fungsi print
dan kita ketikkan menghapus data mahasiswa. Kemudian user atau pengguna diminta untuk menginputkan nama lengkap mahasiswa yang ingin dihapus. Kemudian kita beri pernyataan, yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus data tersebut. Jika Anda yakin, Anda memasukkan atau menginputkan huruf Y, jika tidak, N. Kemudian menggunakan fungsi perulangan, dan untuk agar tidak bingung, kita langsung diterapkan saja ya ke CMD-nya. Oke, yang pertama kita langsung ketikkan, silakan pilih nomor menu. Yang pertama kita masukkan angka 5. Kemudian kita enter, dan di situ udah ada menghapus data mahasiswa. Masukkan nama lengkap mahasiswa yang ingin dihapus. Sebagai contoh, kita akan menghapus data mahasiswa Marconi. Kita ketikkan Marconi. Kemudian kita enter, dan kita akan diberi pernyataan, apakah Anda yakin untuk menghapus data Marconi? Jika yakin, ketikkan Y. Jika tidak, ketikkan N. Oke, kita ketikkan yakin atau Y ya. Kemudian kita enter, dan otomatis data Marconi telah dihapus. Silakan kembali ke menu. Untuk kembali ke menu, kita langsung klik enter. Untuk mengecek apakah data Marconi sudah terhapus atau belum, kita langsung lihat saja ke list menu yang pertama, yaitu list mahasiswa yang sudah terdaftar. Dan kita lihat apakah Marconi dari Provinsi Aceh sudah terhapus atau belum, dan ternyata data Marconi yang berasal dari Provinsi Aceh sudah terhapus. Oke, untuk kembali ke menu awal, kita langsung klik enter. Oke, jika pengguna sudah melihat list data mahasiswa yang sudah terdaftar, sudah membuat data baru mahasiswa, dan sudah mencari data berdasarkan provinsi, sudah mengubah data mahasiswa, dan sudah menghapus data mahasiswa, dan sekiranya program ini sudah cukup digunakan dan ingin keluar, user atau pengguna pilih menu ke-6, yaitu untuk keluar. Kita masukkan angka 6 dan kita enter. Kemudian program selesai. Terima kasih telah menggunakan program kami. Oke, mungkin segitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Denny atas waktunya. Nah, demikian video penjelasan program data Provinsi Mahasiswa INFB. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.